Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tuti Komalasari dengan NIM 2213400033. Hari ini kita akan membuat learning journal ke-14. Ya, learning journal terakhir di mata kuliah public speaking. Nah, sebelum kita membahas ke materi terakhir, yaitu tentang mengenal dan mempraktikkan jenis-jenis ice breaking. Nah, kita akan menjelaskan terlebih dahulu public speaker kita yang terakhir. Nah, ada dua perwakilan public speaker kita yang terakhir dalam mata kuliah public speaking ini. Nah, yang pertama yaitu membahas mengenai rutinitasnya melakukan perawatan wajah seperti menggunakan skincare, terus make up, dan juga cara membersihkannya. Nah, yang pertama dibahas oleh public speaker kita itu tentang membersihkan wajahnya setelah berkegiatan. Dia menggunakan yang namanya micellar water. Nah, micellar water ini merupakan produk di mana dia menggunakan produk tersebut untuk membersihkan wajahnya sebelum menggunakan sabun cuci muka atau yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya yaitu facial wash. Nah, dia menggunakan produk micellar water ini untuk membersihkan wajahnya dari make up atau juga dari debu yang menempel di wajah. Nah, setelah itu dia menggunakan facial wash, nah sabun cuci muka. Nah, setelah itu public speaker kita menjelaskan kenapa dia menggunakan micellar water terlebih dahulu baru mencuci muka. Karena hal tersebut bisa membantu kulit kita agar tetap sehat dan juga terawat. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan moisturizer, di mana moisturizer ini fungsinya untuk melembabkan wajah. Nah, terus ada juga serum, serta ada beberapa skincare yang digunakan oleh public speaker kita dalam rutinitasnya sehari-hari. Nah, berlanjut, public speaker kita juga menjelaskan mengenai eksfoliasi, di mana eksfoliasi ini kita gunakan untuk merawat wajahnya agar tetap cerah dan juga mengurangi beruntusan. Nah, eksfoliasi yang digunakan ini merupakan peeling serum yang terdapat kandungan AHA, BHA, dan juga PHA, di mana hal tersebut dapat membantu meregenerasi sel kulit mati. Nah, selanjutnya setelah menggunakan eksfoliasi ataupun peeling serum tersebut, public speaker kita menjelaskan penggunaan make up, di mana public speaker kita sehari-hari merias wajahnya dengan simple dan juga sederhana. Ada beberapa make up yang dia tunjukkan. Nah, ada beberapa make up yang public speaker kita tunjukkan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya moisturizer. Nah, setelah cuci muka, dia menggunakan moisturizer untuk melembabkan wajahnya. Nah, setelah itu dia menggunakan yang namanya sunscreen ataupun tabir surya, di mana hal tersebut dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar matahari, karena hal tersebut dapat merusak sel-sel kulit di wajah kita. Nah, selanjutnya itu dia menggunakan bedak ataupun cushion, di mana bedak ataupun cushion ini merupakan make up dasar dari beberapa make up lainnya. Nah, setelah menggunakan itu, public speaker kita menggunakan alis, terus ada juga yang namanya eyeshadow. Nah, eyeshadownya ini dia menggunakan produk yang menjadi satu ataupun paketan. Nah, di dalam produk tersebut bisa digunakan untuk eyeshadow, terus blush on, dan juga contour serta eyeliner. Nah, itu dia make up wajah. Nah, setelah itu dia menggunakan lip. Nah, lipnya ini merupakan lip yang dia menggunakan lip, di mana lip tersebut dia jelaskan bahwa jika kita mempunyai bibir dengan warna gelap, maka menggunakan shade yang gelap juga pada lip cream ataupun lipstick. Di dalam public speakingnya,
public speaker kita menampilkan atau juga menunjukkan bahwa ada produk lip yang mana produk tersebut terdapat 2 jenis. Nah, ada lipstick dan juga lip tint. Nah, di mana hal tersebut dapat dijadikan satu. Nah, yang dinamakan ombre. Nah, selanjutnya dia menggunakan setting spray, di mana setting spray ini merupakan produk atau make up yang terakhir, di mana produk tersebut dapat mengunci make up kita agar tidak geser ataupun tidak berantakan. Nah, itu dia public speaker kita yang pertama mengenai rutinitasnya melakukan skincare dan juga make up. Nah, public speaker kita yang kedua membahas mengenai ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ayatnya ini merupakan ayat dari Quran Surah Al-Fatihah. Ayat 6, di mana ayat 6 ini yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di dalam ayat tersebut terdapat kata sirat, di mana kata sirat tersebut diartikan sebagai jalan yang lurus. Nah, kita akan membahas mengapa kata sirat dimasukkan dalam ayat tersebut. Kenapa tidak kata lain dari arti yang sama ataupun makna yang sama. Nah, seperti torik. Ya, torik ini merupakan jalan. Nah, tetapi jalan dari kata torik tersebut merupakan jalan di mana jalan tersebut bisa berbelok dan juga bisa lurus. Nah, akan tetapi sirot ini merupakan jalan yang pasti lurus. Nah, di mana yang sudah kita pernah pelajari juga waktu SD, SMP, SMA. Nah, bahkan sampai sekarang. Nah, sirot itu sering kita dengar dengan jembatan Sirotol Mustaqim, di mana jembatan tersebut merupakan jembatan kita menuju surga ataupun neraka. Nah, yang pasti sirot ini merupakan jalan yang lurus menuju ke surga. Nah, jika ada yang jatuh ke dalam neraka, maka hal tersebut sudah pasti karena amal dan juga perbuatan kita. Nah, itu dia public speaker kita membahas mengenai kata syirat dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 6. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu ice breaking dan apa sih jenis-jenis ice breaking serta apa manfaat dan juga bagaimana praktik ice breaking tersebut. Oke teman-teman, kita akan mulai membahas mengenai materi kita. Nah, apa sih pengertian ice breaking? Nah, ice breaking diambil dari istilah ice dan juga breaking. Nah, di mana istilah ice ini dapat kita artikan sebagai es dan breaking yang artinya memecah, di mana dapat kita gabung atau kita satukan menjadi memecah es. Nah, dalam dunia pendidikan, ice breaking ini merupakan suatu kegiatan yang dapat mencairkan suasana. Nah, di mana memecah suasana ini dilakukan agar para audiens atau juga kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dapat terfokus kembali pada materi yang disampaikan. Nah, ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari ice breaking ini. Yang pertama yaitu membangun rasa kebersamaan, di mana ice breaking ini dapat menciptakan rasa kebersamaan satu sama lain atau juga anggota lain. Nah, terus yang kedua itu ada meningkatkan fokus. Nah, di mana setelah kita merefresh otak kita dengan kegiatan-kegiatan yang fun, yang ceria, nah kita dapat memfokuskan kembali diri kita pada materi atau juga pesan informasi yang disampaikan. Nah, terus yang ketiga, mendorong kedekatan, di mana sama halnya seperti membangun rasa kebersamaan, yaitu mendorong kedekatan, di mana ketika kita melakukan ice breaking, kita dapat melakukan pendekatan-pendekatan kepada seorang atau juga kepada anggota-anggota lain agar lebih akrab dan juga lebih dekat. Nah, terus yang keempat yaitu
melatih kerjasama. Nah, setelah kita menjalin rasa kebersamaan, terus menciptakan keakraban, nah kita dapat melatih kerjasama kita dengan anggota lain, nah, atau juga dengan peserta lain. Nah, di mana ice breaking ini dapat menciptakan hal tersebut. Nah, terus yang kelima yaitu ada merangsang kreativitas. Nah, di mana dalam melakukan ice breaking kita diharapkan dapat membangun dan juga membangkitkan kreativitas kita dalam melakukan kegiatan. Nah, itu dia manfaat dari ice breaking. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis ice breaking. Apa aja jenis-jenisnya? Jenis-jenis ice breaking. Nah, yang pertama yaitu ada fun story. Nah, di mana fun story ini merupakan ice breaking yang mengusung cerita lucu, di mana hal tersebut dilakukan untuk mencairkan suasana dan juga memfokuskan kembali para peserta serta membangun kreativitas para peserta, di mana peserta diharuskan menyambung suatu kata agar dapat tersusun menjadi sebuah cerita. Nah, public speaker bisa memberikan clue di mana clue ini diawali dengan suatu hari. Nah, maka akan dilanjutkan oleh peserta-peserta lainnya sehingga dapat menjadi sebuah cerita. Nah, hal tersebut dilakukan secara spontan dan berurutan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu lagu, di mana lagu ini sering kita dengar di sekolah-sekolah atau juga kegiatan belajar mengajar, di mana hal tersebut dilakukan untuk memfokuskan anak-anak dengan menyanyikan lagu-lagu. Nah, ice breaking lagu ini bisa juga dilakukan agar anak-anak dapat melatih konsentrasinya pada saat bernyanyi. Nah, terus yang ketiga yaitu tebak-tebakan, di mana tebak-tebakan ini dapat melatih otak kita agar mampu menebak sesuatu dari public speaker atau juga pemateri yang menyampaikan. Nah, selanjutnya yaitu permainan rakyat. Nah, biasanya ice breaking permainan rakyat ini dilakukan di outdoor atau juga di luar ruangan agar pada saat melakukan ice breaking atau juga permainan rakyat ini para peserta dapat leluasa bergerak karena biasanya permainan rakyat ini banyak bergerak. Selanjutnya yang keenam yaitu ada tepuk-tepukan, di mana tepuk-tepukan ini bisa digunakan seperti contohnya tepuk 1, tepuk 2. Nah, hal tersebut dapat melatih agar para audiens itu bisa fokus apa yang diucapkan oleh pemateri atau juga public speaker. Nah, selanjutnya itu ada senam otak. Nah, di mana senam otak ini biasanya dilakukan agar kita dapat mengetahui juga otak kanan atau otak kiri yang dapat berfungsi melakukan hal tersebut. Nah, seperti contohnya gerakan-gerakan yang dapat merangsang otak kita atau melatih otak kita. Itu dia jenis-jenis dari ice breaking. Nah, yang pertama kita akan praktikkan fun story, di mana fun story ini merupakan cerita yang lucu. Nah, kita bisa melakukan hal tersebut dengan cara sambung kata. Nah, sambung kata ini bisa dilakukan agar kita dapat melatih atau juga mengingat apa yang dikatakan oleh teman kita atau juga peserta lain. Nah, seperti contohnya orang pertama mengatakan saya, orang kedua mengatakan saya mau, dan orang ketiga mengatakan saya mau makan, dan orang keempat saya mau makan bakso. Nah, dilanjut orang kelima saya mau makan bakso dengan, nah, dan seterusnya sampai juga orang yang tidak dapat menyambung kata atau juga meruntutkan kata tersebut. Selanjutnya itu yang kedua ada lagu. Nah, lagu ini biasanya berupa yel-yel dan bisa menggunakan atau digabung dengan tepuk-tepuk.
Nah, contohnya atau kita praktikkan seperti ini. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, tepuk-tepukan. Nah, biasanya selain dari lagu itu yang menggabungkan lagu dengan tepuk-tepukan, ada juga tepuk yang dapat melatih konsentrasi kita. Seperti contohnya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, seperti itu. Nah, gerakan tepuk-tepuk itu bisa dipercepat dan juga diperlambat agar dapat melatih konsentrasi kita. Nah, selanjutnya itu ada tebak-tebakan. Nah, tebak-tebakan ini bisa kita lakukan agar dapat melatih otak kita juga. Nah, kita perhatikan seperti ini. Kita akan kasih clue di mana bumi itu bulat. Nah, kita akan bermain dengan matematika. Nah, jika 8 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kenapa jadi 2? Karena bumi itu bulat. Nah, kita coba lagi. 10 ditambah 8 ditambah 16 sama dengan 4. Nah, kenapa? Karena bumi itu bulat. Kita kasih bocorannya. Nah, karena clue-nya bumi itu bulat, maka jika kita mengatakan angka 8 yang bentuknya seperti lingkaran atau seperti bumi yang bulat, nah maka ada 2 lingkaran di situ. Nah, 6 sama 6 ada 1 lingkaran di situ. Jika kita bilang 16 tambah 8 sama dengan 3, nah dengan clue bumi itu bulat, maka lingkaran yang ada di dalam tebak-tebakan tersebut itu ada 3. Itu dia. Nah, selanjutnya ada permainan rakyat. Permainan rakyat biasanya kita lakukan dengan di luar ruangan. Nah, seperti bermain engklek, terus ada juga benteng-bentengan, terus ada boy-boyan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada senam otak. Senam otak bisa kita praktikkan dengan menggunakan jari atau juga tangan kita. Contohnya seperti yang berikut. Nah, kita taruh tangan kita atau jari kita seperti ini dan yang satunya seperti ini. Dan kita lakukan dengan cara seperti ini. Nah, kita gerakan jari kita perlahan. Nah, setelah itu baru kita cepatkan temponya atau juga gerakannya. Nah, seperti ini. Nah, bisa juga dengan gerakan lainnya. Selain gerakan yang tadi, ada juga gerakan yang melatih otak kita dengan nyanyian atau lagu. Contohnya seperti ini. Nah, kita tepatkan jari kita di depan seperti ini. Nah, jari telunjuk kita berdirikan seperti ini. Nah, kita bentuk seperti ini. Nah, kita nyanyi lagu ini. Entele mi patol patola tol mi patola tol do e. Nah, seperti itu. Nah, itu dia gerakan-gerakan yang dapat melatih otak kita atau juga ice breaking dengan senam otak. Nah, itu materi mengenal dan juga mempraktikkan jenis-jenis ice breaking. Nah, mungkin saja yang dapat saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.